Saya pernah berpikir bahwa sebagai seorang Omega, takdir saya adalah menikah dengan Alpha kaya raya untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan. Sampai hari itu ketika saya bertemu dengan seorang beta biasa yang membuat hati saya bergetar tak terkendali. Bagaimana bisa saya, yang dibesarkan dalam budaya tradisional Jawa yang kaku, jatuh cinta pada seseorang yang dianggap kurang oleh masyarakat? Itu adalah pengkhianatan terbesar terhadap harapan orang tua saya, dan saat itulah badai emosi benar-benar dimulai, mengoyak jiwa saya antara kewajiban dan hasrat sejati. Di Jakarta yang ramai, di mana suara klakson mobil dan pedagang kaki lima saling bersahutan, saya, Arjuna, seorang Omega berusia 25 tahun, hidup dalam tekanan yang tak pernah berakhir. Keluarga saya berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, pindah ke ibu kota untuk mencari kehidupan lebih baik, tapi hutang menumpuk seperti gunung. Ayah saya, seorang buruh pabrik, sering batuk-batuk karena asap knalpot, sementara ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sebagai Omega, saya tahu posisi saya rapuh, eromon saya sering membuat Alpha di sekitar memandang dengan nasu, tapi saya belajar menyembunyikannya dengan obat penekan. Kau harus menikah dengan Alpha yang mapan, Jun, kata ibu setiap malam, matanya penuh harap. Itu satu-satunya cara kita keluar dari ini. Dan kemudian muncul dia, Bapak Wijaya, seorang Alpha CEO perusahaan teknologi besar, berusia 35 tahun, dengan mobil mewah dan rumah di kawasan elit Menteng. Ia mendekati saya melalui perjodohan keluarga, menjanjikan segalanya, uang untuk bayar hutang, pekerjaan untuk ayah, bahkan sekolah untuk adik saya. Awalnya saya setuju. Mengapa tidak? Ini seperti mimpi bagi seorang Omega seperti saya, yang bekerja sebagai barista di kai kecil di Tamrin. Tapi di dalam hati ada kekosongan. Saya merasa seperti boneka, tanpa pilihan. Setiap pertemuan dengan Wijaya terasa dingin, ia bicara soal bisnis, kekuasaan, tapi tak pernah tentang perasaan. Kau akan aman bersamaku, katanya, tapi kata-kata itu seperti rantai. Lalu, di kai itu, saya bertemu dengan Rama, seorang beta berusia 27 tahun, guru sekolah dasar yang sederhana. Ia datang setiap pagi, memesan kopi hitam, dan selalu tersenyum hangat. Selamat pagi, Arjuna. Hari ini cerah, ya, katanya, mata coklatnya penuh kehangatan. Awalnya hanya obrolan ringan tentang cuaca, tentang murid-muridnya yang nakal. Tapi lama-lama ia membuka hati saya. Rama bicara tentang mimpi, tentang keadilan sosial di Indonesia yang masih timpang, tentang bagaimana ia membantu anak-anak miskin di kampung kumuh. Sebagai beta, ia tak punya eromon kuat seperti Alpha, tapi justru itu yang membuat saya nyaman. Tak ada tekanan, tak ada dominasi. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, ia menunggu saya pulang kerja. Aku antar pulang, yuk. Banjir di mana-mana. Di dalam mobil tua miliknya, kami bicara panjang lebar. Saya cerita tentang tekanan keluarga, tentang Wijaya. Kau pantas bahagia, Jun, bukan karena uang, katanya pelan. Saat itu hati saya berdegup kencang. Apakah ini cinta? Sebagai Omega, saya diajarkan untuk tunduk pada Alpha, tapi dengan Rama, saya merasa setara. Malam itu saya pulang dengan pikiran kacau. Mengapa hati ini memilih yang salah? Keluarga akan marah besar jika tahu. Tapi semakin sering bertemu Rama, semakin dalam perasaan itu. Kami jalan-jalan di Monas saat akhir pekan, makan sate di pinggir jalan, tertawa atas lelucon konyol. Kau membuatku merasa hidup, bisik saya dalam hati. Tapi Wijaya mulai curiga. Ia datang ke kai, memandang saya dengan mata tajam. Jangan main-main, Arjuna. Kita akan tunangan bulan depan. Tekanan semakin berat. Di dalam dada, konflik bergolak, kewajiban sehati. Saya mulai ragu, tapi Rama memberi kekuatan. Ikuti hatimu, katanya. Akhirnya, saya putuskan untuk menolak Wijaya. Itu adalah awal dari badai.
Hari itu, di rumah sederhana kami di pinggiran Jakarta, saya beritahu orang tua. "Ma, Pak, saya tak bisa menikah dengan Pak Wijaya." Ibu terduduk, air mata mengalir. "Apa kau gila, Jun? Ya satu-satunya harapan kita." Ayah memukul meja, wajahnya merah. "Kau Omega. Kau harus patuh." Saya gemetar, tapi teguh. "Saya cinta orang lain, Pak." Seorang beta. Kata-kata itu seperti bom. Mereka terdiam, lalu ibu menangis histeris. "Beta, apa yang bisa ia berikan? Kita akan mati kelaparan." Malam itu, rumah penuh amarah. Saya lari ke apartemen kecil Rama di Kemayoran. Ia peluk saya, bukan pelukan posesi, tapi penuh kasih. "Kita akan hadapi bersama," katanya. Tapi Wijaya tak terima penolakan. Sebagai alpha berkuasa, ia mulai mengancam. "Telepon datang, kau akan menyesal, Arjuna. Aku bisa hancurkan hidupmu." Besoknya, ayah dipecat dari pabrik, entah bagaimana, Wijaya punya pengaruh. Keluarga menyalahkan saya. "Ini gara-gara kau," teriak adik. Hati saya hancur. Apakah pilihan ini salah? Di malam-malam gelap, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa sebagai Omega, saya tak boleh memilih. Rama berusaha menghibur. "Kami habiskan waktu di pantai Ancol, tapi pikiran saya tak tenang. Aku takut kehilangan keluarga," gumam saya. Rama pegang tangan saya. "Cinta tak seharusnya menyakiti, Jun, tapi aku di sini." Perlahan hubungan kami dalam. Kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru. Tapi Wijaya tak berhenti. Ia kirim orang untuk mengawasi saya, bahkan datang ke Kaidan buat keributan. "Kau milikku," bentaknya. Pelanggan terkejut. Saya lari, hati berantakan. Di dalam, konflik semakin dalam, rasa bersalah pada keluarga, cinta pada Rama, takut pada Wijaya. Suatu malam, saat Rama tidur, saya duduk sendirian, memandang langit Jakarta yang berpolusi. "Apa aku egois?" pikir saya. Tapi ingat senyum Rama, hati ini tegar. Esoknya, saya temui Wijaya sendirian di kantornya yang megah. "Mengapa kau tak lepaskan saya?" tanya saya. Ia tersenyum sinis. "Karena kau Omega sempurna untukku. Beta itu tak layak." Kata-katanya menusuk. Saya pulang dengan air mata. Rama tahu dan kami bertengkar pertama kali. "Kenapa kau temui dia? Kau ragu?" tanyanya. "Tidak. Aku takut ia sakiti kau," jawab saya. Pelukan itu menyatukan kami lagi. Tapi badai belum berakhir. Keluarga memaksa saya pulang, mengatakan ayah sakit. Saya pergi dan di sana, mereka kunci saya di kamar. "Kau harus nikah dengan Wijaya," kata ibu. Hati saya remuk. Bagaimana keluar dari ini? Telepon Rama tak bisa, sinyal di blok. Di kamar gelap, saya berpikir, cinta ini layak diperjuangkan, tapi harga terlalu mahal. Akhirnya, setelah 2 hari terkunci, saya kabur melalui jendela. Hujan deras, jalanan banjir, tapi saya lari ke Rama. Ia tunggu dengan cemas. "Jun, syukurlah kau selamat. Kami putuskan pindah sementara ke Bandung, jauh dari Jakarta. Di sana, di udara sejuk pegunungan, hubungan kami semakin kuat. Rama ajari saya tentang kesetaraan, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih terbelenggu norma kuno. Kita bisa ubah itu mulai dari diri sendiri," katanya. Tapi Wijaya tak menyerah. Ia sebar rumor di media sosial, saya dituduh pengkhianat, Omega tak tahu diri. Teman-teman menjauh, kai pecat saya. "Ini terlalu berat," gumam saya pada Rama. Ia pegang bahu saya. "Bersama kita kuat." Kami cari kerja baru, saya jadi tutor online, Rama tetap mengajar. Tapi di dalam, luka semakin dalam. Saya mimpi buruk tentang keluarga menderita. "Apa aku monster?" tanya hati saya.
Suatu hari, surat dari ibu datang, ayah masuk rumah sakit, hutang menumpuk. Hati saya hancur. Saya putuskan kembali ke Jakarta sendirian. Jangan Jun, ini jebakan, kata Rama. Tapi saya pergi. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Makan aku, Pak. Ibu menangis. Wijaya bayar semua biaya. Kau harus balas budi. Tekanan itu kembali. Wijaya datang tersenyum penuh kemenangan. Kembali padaku, Arjuna. Di saat itu hati saya goyah. Apakah cinta pada Rama layak jika menyakiti keluarga? Malam itu saya duduk di taman rumah sakit memandang bintang. Tuhan beri petunjuk. Esoknya Rama datang ke Jakarta. Ia temui saya diam-diam, aku tak bisa hidup tanpamu, Jun, tapi jika kau pilih mereka, aku paham. Air matanya jatuh. Itu membuat saya sadar, cinta sejati adalah kebebasan bukan rantai. Saya tolak Wijaya di depan semua. Saya pilih Rama. Ma. Wijaya marah, tapi pergi. Keluarga kecewa, tapi ayah pegang tangan saya. Mungkin kau benar, nak. Perlahan mereka terima. Tapi ada pengkhianatan lain, teman lama saya, yang ternyata iri, beritahu Wijaya lokasi kami di Bandung. Wijaya kirim preman untuk ancam Rama. Jauhi Arjuna atau kau celaka. Rama tak cerita, tapi saya tahu dari luka di wajahnya. Mengapa kau diam, tanya saya marah. Aku tak mau kau khawatir. Konflik itu membuat kami semakin dekat, tapi juga lelah. Di puncak Parahyangan kami bicara hati ke hati. Kita harus lawan bersama, kata saya. Rama angguk, matanya penuh cinta. Badai semakin ganas. Wijaya tak terima kekalahan, laporkan Rama ke polisi dengan tuduhan palsu pencurian data perusahaan. Rama ditahan. Hati saya seperti tercabik. Ini tak adil, teriak saya di kantor polisi. Sebagai Omega, suara saya tak didengar. Keluarga menjauh lagi. Sendirian di Bandung, saya berjuang cari pengacara. Malam-malam penuh air mata, saya ingat momen indah dengan Rama, piknik di Ciwidey, tertawa di bawah pohon teh. Kau adalah duniaku, bisiknya dulu. Kini ia di balik jeruji. Di dalam hati, rasa bersalah membara. Ini gara-gara aku. Saya temui Wijaya, memohon. Lepaskan Rama. Ambil aku jika mau. Ia tertawa. Terlambat. Kau sudah hancurkan egoku. Tapi di matanya ada kerapuhan, mungkin ia juga kesepian sebagai alpha. Saya pulang dengan putus asa. Tapi teman-teman Rama, guru-guru beta lain bantu. Kami kumpul bukti demo kecil di depan kantor Wijaya. Media mulai sorot diskriminasi terhadap beta di masyarakat modern Indonesia. Tekanan publik membuat Wijaya mundur. Rama bebas setelah seminggu. Saat ia keluar, kami peluk erat. Aku tak akan tinggalkanmu lagi, katanya. Tapi luka itu dalam. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, kami janji setia. Cinta kita lebih kuat dari badai, gumam saya. Keluarga mulai lunak, ibu telepon, minta maaf. Kami salah, Jun, datanglah pulang. Tapi ada pengkhianatan terakhir, adik saya yang diam-diam bekerja untuk Wijaya, curi dokumen kami. Ya ingin uang. Ma, kak. Aku butuh. Hati saya remuk lagi. Mengapa keluarga sendiri? Tapi Rama tenangkan. Makan dia. Kita mulai baru. Di Bali kami bangun hidup, saya buka kai kecil, Rama ajar anak-anak lokal. Cinta kami tumbuh penuh kasih. Tapi di malam hening, saya renung, sebagai Omega, saya belajar bahwa cinta tak ditentukan oleh status. Itu tentang hati. Wijaya akhirnya minta maaf melalui surat, aku salah. Semoga bahagia. Itu menutup luka lama. Keluarga datang ke Bali, rekonsiliasi penuh air mata.
Kami bangga padamu, kata ayah. Rama dan saya, tangan bergandengan, memandang samudra. Cinta ini, meski penuh badai, membawa kedamaian. Emosi semakin membara saat kami hadapi ujian terbesar. Di Bali, hidup tenang, tapi masa lalu datang lagi. Wijaya, yang ternyata sakit parah, kanker, kirim pesan, aku ingin bertemu terakhir. Hati saya campur aduk, marah, kasihan. Jangan pergi, Jun, kata Rama. Tapi saya pergi ke Jakarta. Di rumah sakit, Wijaya terbaring lemah. Makan aku, Arjuna. Aku tak pernah tahu cinta sejati. Air matanya jatuh. Saat itu, saya sadar, ia juga korban norma masyarakat yang memaksa Alpa jadi dominan. Aku makan, kata saya. Pulang ke Bali, hati lebih ringan. Tapi Rama cemburu. Kenapa kau temui dia? Kami bertengkar hebat. Aku takut kehilanganmu, teriaknya. Saya menangis. Kau adalah segalanya bagiku. Malam itu kami bicara sampai pagi, menggali luka dalam. Aku trauma dari masa kecil, ditinggal orang tua, akui Rama. Saya peluk dia. Kita sembuhkan bersama. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Adik saya datang minta maaf, kami ampuni. Keluarga penuh, kami rayakan ulang tahun Rama di pantai. Tapi badai terakhir, banjir besar di Bali, kai kami hancur. Uang habis. Apalagi Tuhan, gumam saya putus asa. Rama pegang saya. Kita bangun lagi. Dengan bantuan komunitas di Bali, kami pulihkan. Saat itu, saya sadar, cinta bukan akhir bahagia, tapi perjuangan bersama. Di akhir, kami nikah sederhana di pura, dihadiri keluarga. Aku mencintaimu, Rama, bisik saya. Ya balas, selamanya. Hidup kami, meski penuh luka, penuh makna. Sebagai Omega yang memilih beta, saya buktikan, cinta sejati melampaui batas. Kini, emosi mencapai puncak. Tahun berlalu di Bali, kami adopsi anak yatim, seorang beta kecil bernama Dewa. Ia bawa kebahagiaan baru. Tapi Wijaya meninggal, tinggalkan warisan untuk saya. Gunakan untuk kebaikan, tulisnya. Saya donasikan ke Yayasan LB Indonesia. Rama bangga. Kau luar biasa, Jun. Tapi di dalam, saya masih bergulat dengan identitas, apakah saya layak bahagia? Malam-malam, saya duduk sendirian, memandang bintang. Terima kasih atas segalanya. Rama gabung peluk dari belakang. Kita menang, sayang. Cinta kami, setelah semua badai, jadi inspirasi bagi banyak pasangan gay di Indonesia. Kami bicara di seminar, bagikan cerita. Jangan takut memilih hati, kata saya. Keluarga sepenuhnya dukung, bahkan ayah bantu Kai. Tapi ada momen Rama sakit, demam berdarah. Di rumah sakit, saya tak tidur, pegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Ya bangun, tersenyum lemah. Aku kuat karena kau. Itu buat hati saya hancur dan utuh sekaligus. Setelah sembuh, kami lebih menghargai waktu. Di akhir cerita, kami duduk di pantai Sanur, Dewa bermain ombak. Hidup ini indah karena kau, kata Rama. Saya angguk, air mata bahagia. Cinta terlarang ini jadi legenda pribadi kami, penuh pengkhianatan, tapi akhirnya, dan penuh harap.